Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahdi Bahtiar. Sebelumnya silakan yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar ketika ada pemberitahuan atau ada kegiatan-kegiatan atau info atau pembahasan soal dari channel Mahdi Bahtiar nanti bisa tahu gitu ya, terutama untuk siswa-siswa sekolah baik SDMI maupun MTS SMP ataupun SMA, MA, SMK, terutama berkaitan dengan materi pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini channel Mahdi Bahtiar akan membahas soal USBN, latihan soal USBN yang diambil dari alamat situs ini. Kemudian latihan soal ini sudah saya buat format latihannya, maksudnya siapa bagi siswa kelas 6 yang akan yang sebelum ikut latihan melihat pembahasan ini bisa mengerjakan soalnya di sini. Alamatnya ini untuk mengerjakan soal, klik di situ kemudian bisa mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat ke pembahasannya. Baru nanti kalau ada kesulitan bisa dilihat di pembahasan, ataupun misalkan tidak ada kesulitan juga silahkan lihat pembahasan yang ini supaya nanti siapa tahu ada ilmu-ilmu baru yang berbeda yang diberikan di channel ini. Baik, untuk soal pertama soalnya mudah ya, tinggal ditambah dikurang. Ini soal insya Allah semuanya bisa, jadi tinggal ini tambah kemudian kan 5 tambah 3 8, 8 tambah 2 10. Tulis di sini, satunya dikeataskan ya. Tinggal 1 tambah 7 tambah 1 9, 908, yang ini dikurangi 795. Ini juga mudah ya, tinggal dikurangi 8 dikurangi 53, ini minjem ke sini kan jadi 10 dikurangi 91, ini tinggal 8 dikurangi 7 113. Insya Allah semuanya pada bisa soal yang seperti ini. Tapi juga jangan ini di sini harus hati-hati ya, harus ketelitian, jangan sampai salah, jangan sampai terburu-buru jadinya nanti salah tuh. Kemudian soal yang kedua bisa dianggap mudah, bisa dianggap susah, tergantung siswanya. Kalau misalkan sering berlatih soal atau tahu perkalian, tahu pembagian, ya insya Allah bisa ya. Nah, sekarang ini ada perkalian bilangan negatif, ada pembagian bilangan dengan bilangan negatif. Kita harus ingat dulu aturannya. Aturan perkalian dengan pembagian sama. Kita lihat aja aturan perkalian. Nah, ini aturannya adalah positif kali positif sama dengan positif. Maksudnya bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya pasti bilangan positif. Contohnya 3 dikali 4, 3 positif, 4 positif, hasilnya positif, hasilnya 12. Contoh yang ini negatif 3 dikali negatif 4, negatif 3, negatif bilangan negatif, negatif 4 bilangan negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif, jadi hasilnya adalah 12 gitu ya. Contoh-contohnya pembagian juga sama ya, pembagian positif misalkan bagi, ini bagi tandanya misalkan negatif, hasilnya pasti negatif. Contohnya 12 dibagi negatif 3. Nah, 12 dibagi negatif 3. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Jadi negatif 4. Gitu ya. Karena 4 kali 3 12. Gitu ya aturannya. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Ini antara kali dengan bagi, mana dulu yang dikerjakan, yang mana saja boleh. Yang kita kerjakan yang mudah aja dulu ini ya. Yang kita kerjakan negatif 25 dibagi 5. 25 bagi 5 kan 5. Negatif bagi positif apa? Negatif bagi positif negatif. Nah, jadi negatif 5. Jadi 675 dikali negatif 5. Nah, 675 ini dikali negatif 5. Tapi negatifnya tidak usah kita tulis ya.
itu nanti kita tahu saja hasilnya pasti negatif. Positif kali negatif, negatif gitu. Jadi hasilnya antara A dengan B. Kalau kelihatannya kalau perkalian ini udah gede, jadi udah langsung ketahuan A ya. Jadi tanpa dikotret juga sebenarnya ini bisa ya, kita langsung ini kalikan dengan sini, atau kita lihat dulu positif kali negatif, negatif, negatif bagi positif, negatif, berarti antara A dengan B. Kemudian ini dibagikan, nah ini 5 kali 600 aja udah 3000, nah berarti pasti yang A gitu ya. Oke, kita kalikan ya, 5 kali 5 25, tulis 5 di sini, simpan 2. 5 kali 7 berapa? 35, tapi 5 ditambah 2 ya, jadi 7, 3 nya simpan ke atas ini, 7, 3 nya simpan. Nah, kemudian ada 3 ya tadi, 5 kali 6 30 tambah 3 33. Nah, P minus ya, minus 33. Jadi nah ini A jawabannya. Negatif 3375. Nah, untuk supaya hafal ini aturannya bisa dinyanyikan juga ya. Nyanyiannya seperti ini. Plus kali plus, plus min kali min, plus kali min, min kali plus, min lalalala. Nah gitu, supaya lebih menarik bisa dinyanyikan. Silakan nyanyikan lagi ya, bersuara. Plus kali min, min bagi plus min jadinya mimin, bukan ya, jadinya negatif. Jadi itu untuk nomor 2. Gimana adik-adik yang kelas 6 atau yang kelas 5 juga, ini pelajaran kelas 5 juga bisa ya, yang anak kelas 5 bisa ya. Oke, kalau tidak paham, kalau belum mengerti silahkan di kolom komentar berkomentar, ditulis soalnya, pertanyaannya. Oke, soal nomor 3. Nah, ini juga soal yang masih gampang. 34 kuadrat ditambah 23 kuadrat ditambah dulu apa dikuadratkan dulu? Ayo, ya dikuadratkan dulu. Jadi 34 kuadrat. 34 kuadrat itu artinya 34 kali 34. Kita akan mengalihkannya cara ini. Cara bersusun ya. Pertama 4 kali 4. 16. Kedua 4 kali 30, 120. Ketiga 30 kali 4, 120. Keempat 30 kali 30, 900. Tinggal ditambahkan. Nah, 1156. Tambah biasa ya. Itu yang pertama. Yang kedua 23 kuadrat juga sama, kita cari cara memakai bersusun, berarti 23 kali 23, 3 kali 3 dulu 9, kemudian 3 kali 20 60, kemudian 20 kali 3 60, kemudian 20 kali 20 400. Tinggal ditambahkan 9 2 5 529. Jadi yang ini tambah yang itu 1156 ditambah 529. 6 tambah 9 5 18 6 118 berapa? 85. 16 ya, 1685. Mana pilihannya kok nggak ada? Nah, ini pilihannya, jawabannya ini. Itu ada pertanyaan tidak? Oke. Nomor 4. Nah, ini diketahui n sama dengan akar pangkat 3 dari n. N itu yang ini ya, 54.872. Langkah pertama, pisahkan 3 angka di belakang. Yang 3 angka di belakang ini kita pisahkan. Kemudian yang 2 juga dipisahkan. Nah, berarti 872 yang kedua 54. Rumusnya dekat ujung gitu ya. Sebelumnya kita hafalkan dulu. Kita lihat dulu lah, nggak usah dihafal juga nggak apa-apa. Hafalkan, lihat pangkat 3.
1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729. Pertama kita lihat dulu yang ini, yang dekat. Yang dekat itu artinya cari pangkat yang hasilnya paling dekat, mana yang kurang. Nah ini 27 ya, jauh-jauh, ini dekat, ini lebih ya, ini dekat tapi lebih, yang ini yang kurang. Jadi yang diambil 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah ini berarti jawabannya adalah 3. Ini yang ini ya, 3 yang ini, berarti 3 di depan, di sini depan. Nah 3 3 jawaban di puluhannya adalah 3. Kemudian nah sekarang ujung, kita lihat ujungnya 2. Nah 2 pasangannya berapa? Nah kita lihat di sini, 1 tetap, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 4 pasangannya tetap, 5 tetap, 6 tetap, 7 pasangannya 3, 8 pasangannya 2, 9 tetap. Oh ternyata 2 pasangannya 8. Ya udah, berarti lihat ujungnya 2, berarti di sini 8 gitu. Kita lihat pasangan ujungnya tuh, tinggal 2 dengan 8. Kalau di sini 2, di sini 8. 3 dengan 7, kebalikannya juga ya, berlaku kebalikannya. Kalau di sini 8, di sini 2. Kalau di sini 7, di sini 3. Karena di sini 2, nah berarti ini yang diambil ini 2 dengan 8, berarti 8. Jadi jawabannya 38 gitu. Gampang ya, gampang. Kalaupun mau ini, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Soal nomor 5, KPK dari 15, 20, dan 35. Cara seperti ini. Cari FPB dulu, cari angka yang bisa dibagi ketiga-tiganya. Ada enggak? Ada, yaitu 5. Jadi ini tiga-tiganya bisa dibagi 5. Habis dibagi 5 berarti 5 itu termasuk bagian dari FPB-nya ya. Kalau ada banyak yang habis dibaginya berarti tinggal dikali-kalikan. Ini yang habis baginya 5, cuma 5-5-nya ya. Kayak 15 bagi 5 3, 20 bagi 5 4, 35 bagi 5 7. Nah itu ada enggak lah angka yang habis dibagi lagi ketiga-tiganya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti ini FPB-nya 5. Kemudian ada enggak 2 angka yang bisa dibagi? Hanya 2 angka, enggak ada. Ini tiga-tiganya enggak bisa dibagi, berarti udah beres. FPB-nya 5, KPK-nya semuanya yang ini. Tuh gampang ya. FPB-nya 5, KPK-nya 5 kali 3 kali 4 kali 7. Cara mengalikannya lebih mudah, 5 kali 4 dulu. 5 kali 4 20, 3 kali 7 21. 21 kali 20, 21 kali 2 42, tambahkan 0 420. Gimana? Udah pusing? Nah mudah-mudahan tidak ya, nggak usah pusing. Matematika itu dibuat menarik aja ya, asal sering berlatih soal dan punya kemauan, insya Allah bisa ya, gampang nanti mengisinya. Oke, jawabannya C. Semangat ya belajarnya, semangat, yes. Oke, sekarang bagian soal nomor 6. Daging di lemari pendingin bersuhu negatif 5. Daging tersebut dikeluarkan dari lemari pendingin dan suhunya naik 4 derajat setiap 5 menit. Setiap 5 menit naik 4 derajat suhu daging setelah 20 menit. Nah, kalau 20 menit naik berapa derajat? Coba yo. Silakan. Nah, ada yang benar, 20 menit itu berarti naiknya 16 derajat. Naik 16 derajat. Kemudian nah, berarti bertambah 16 derajat. Tinggal suhu awalnya berapa? Suhu awalnya negatif 5 derajat, naik atau bertambah. Naik itu ya istilahnya bertambah, tinggal ditambah ya. Tambah 16 berarti negatif 5 ditambah 16.
Nah, berapa negatif 5 tambah 16? Nah, ini tambahan, bukan perkalian, bukan min kali plus min, bukan ya, bukan yang tadi. Tapi ini adalah penjumlahan. Anggap hutang, punya hutang 5 dibayar 16, berarti ada sisa. Sisanya buat kita ya. Nah, 11 gitu. Jadi jawabannya adalah B. Paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. Sekarang soal nomor 7. Ingat kalau tidak paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. 7. Ibu memiliki bunga dahlia 27 tangkai, bunga krisan 36 tangkai, dan bunga aster 45 tangkai. Bunga tersebut akan dirangkai ke dalam vas dengan jumlah dan jenis yang sama tiap vas. Banyak bunga krisan tiap vas adalah, waduh bingung ini cara mengerjakannya bagaimana ya. Kalau tidak biasa bingung, tapi kalau sering berlatih soal, oh tahu ini cara mengerjakannya memakai EPB. Nah gitu. Yang EPB-nya itu adalah pas bunganya ada berapa. Nah itu EPB-nya. Pertanyaannya bukan pas bunganya ya, tetapi banyak bunga krisan di tiap pasnya. Di tiap pas bunganya ada berapa gitu. Pakai EPB ya. Oke, kita lihat. Bunga dahlia 27, bunga krisan 36, bunga aster 45. Nah gitu. Kemudian bisa ini enggak dibagi berapa nih? Yang bisa dibagi 3 bisa, bagi 9 juga bisa, bagi 9 aja langsung ya. Nah dibagi 9, 27 bagi 9 3, 36 bagi 9 4, 45 bagi 9 5. Itu jadi ada yang bisa dibagi lagi enggak tiga-tiganya? Enggak, berarti EPB-nya 9. Kemudian ada lagi enggak 2 yang bisa dibagi? Enggak ada, berarti udah beres. EPB-nya 9, KPK-nya semuanya. Begitu. Gampang ya. EPB 9. EPB 9. 9 itu apa? Berarti banyak pas bunganya ada 9. Jadi jawabannya bukan 9. Karena pertanyaannya bukan pas berapa banyak pas bunganya, bukan. Tetapi berapa banyak bunga krisan tiap pas. Sebenarnya ini juga dilihat, ini bunga krisannya ada 36. Dibagi ke 9 pas nih bunga krisannya ada 4. Berarti jawabannya B. Gampang ya. Kita lihat. Nah, kita lihat KPK-nya ya. KPK itu 9 kali 3 kali 4 kali 5. 9 kali 4 dulu. Atau 4 kali 5 dulu. 4 kali 5 20. 9 kali 3 27. 27 kali 20. 27 kali 2 54. Tambah 0 540. Mudah ya. Mudah-mudahan mudah ya. Yang tidak mudah berarti harus berusaha lebih giat, lebih semangat, dan terus berlatih soal. Oke, kita lihat nih. Krisannya ceritanya ada 9 pas bunganya ya. Nah, tiap pas bunga nih. Bunga dahlia ada 3, bunga krisan ada 4, bunga aster ada 5. Ini tiap bunganya. Jadi kalau ditanya banyak bunga krisan tiap pas adalah 4 masing-masing. Banyak bunga dahlia tiap pas adalah 3 gitu ya. Jadi banyak bunga krisan tiap pas adalah 36 bagi 9 sama dengan 4. B jawabannya. Nomor 8. Ani berenang, Ima berenang, Lia berenang. Gitu. Pada tanggal 20 mereka berenang bersama-sama. Maka mereka berenang bersama lagi pada tanggal berapa? Bagaimana mengerjakannya? Ini sebenarnya bisa berbagai cara ya. Misalkan cara pertama 20 Januari ditambah yang untuk Ani tambah 3 jadi 23. Jadi Ani 23 tanggal 23 berenang, tambah 3 lagi tanggal 26 berenang, tambah 3 lagi tanggal 29 berenang gitu ya. Jadi berenangnya bisa ditambah-tambah. Yang ini juga, yang Ima juga, yang Lia juga. Nanti ketemu deh pada tanggal berapa mereka berenang bersama-sama gitu cara pertama. Gampang. Jadi sebenarnya caranya pakai apa? KPK ya. Jadi cara pertama itu juga KPK, kelipatan persekutuan. Jadi pakai kelipatan. Bertambah terus tiap kelipatan, tambah 3, yang ini tambah 4, yang ini tambah 6. Kalau cara mencari KPK pakai tabel ya kita pelajari ya. Nah, 3, 4, 6.
Sekarang ada nggak yang habis dibagi tiga-tiganya? Dibagi 3, dibagi 4, dibagi 6. Misalkan 2, tapi 3 kan nggak bisa. Nah, nggak 3, 6 bisa, tapi 4 nggak bisa. Nah, berarti tidak ada yang bisa dibagi tiga-tiganya. Berarti nggak ada EPB-nya. EPB-nya alias 1. Kalau tadi bisa seperti tadi bagi tiga-tiganya, itu namanya EPB-nya. Berarti tidak ada EPB-nya. Nah, sekarang kita mau bagi berapa? Boleh bagi 3, boleh bagi 2. Dibagi 3. Nah, berarti ini bukan EPB ya. Ini sebagai nanti buat KPK. Bagi 3, 3 bagi 3, 1. 4 bagi 3, belum. 6 bagi 3, 2. Nah, sekarang dari ketiga ini, dari 2 tentu saja ya. Karena ketiga tanda ini nggak bisa. Ada yang bisa dibagi, ada yang ini ya. Nah, berarti kita bagi lagi. Bagi 2 berarti ya. Bagi 2. Ini ditutup berarti buat KPK ya. 1 tetap ya. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Wah, ditutup KPK. Udah berarti beres. Nggak ada yang bisa dibagi lagi ya. Cuma 1 doang. Buat ngapain, udah aja. Beres. Anggap beres. Jadi FPB-nya 1. Nggak ada kan. Tadi nggak ada angka dari sini yang bisa dibagi ke tiga-tiganya. Kemudian KPK-nya 3 dikali 2 dikali 2. Yang 1 ini nggak usah dikalikan. Sebenarnya dikalikan juga boleh, tapi hasilnya tetap. Jadi yang ujungnya ya, yang dikalikan yang ujung ini. Ujung ini yang kata-kata dibagi sama bawah ini. Yang sudah beres, dianggap sudah beres ini. Yang 1 udah ada 2 begini dianggap sudah beres. Jadi 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 itu KPK-nya. Jadi 12 hari yang akan datang mereka akan berenang bersama-sama. Jadi tinggal mereka berenang bersama-sama 12 hari yang akan datang, berarti tinggal 20. Yang ini 20 Januari ditambah 12 sama dengan 32 Januari. Tapi kan Januari nggak ada tambah tanggal 32. Berarti masuk ke bulan Februari. 1 Februari lah ya, karena Januari sampai tanggal 31. Itu sekarang nomor 9. There is any question? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita teruskan. Nomor 9. Dita membeli apel. Setengah dari apel tersebut diberikan kepada pengemis di pinggir jalan. Sesampai di rumah, Ibu Dita menambah apel Dita seberat 1,5 kilo. Berat apel Dita sekarang berapa ya? Setengah dari apel, asalnya Dita punya apel 3,5. Setengah dari apel berarti setengah dari apel buat pengemis, setengah dari apel buat Dita. Nah, kita cari dulu. 31/2 itu berarti 2 dikali 3, jadikan pecahan biasa dulu ya. 2 kali 3, 6, tambah 1, 7/2. Jadi 7/2 diberikan kepada pengemis setengahnya. Jadi setengah dikali 7/2. Setengahnya kan setengah. Setengah dari apel tersebut diberikan kepada pengemis, berarti setengahnya dari 72. 1 kali 7, 7, 2 kali 2, 4. Jadi 7/4 dibagikan kepada pengemis. Punya Dita berapa? Sama lah, 7/4 kan masing-masing setengah-setengah. Setengah dari 7/2, 7/4. Jadi setengah buat pengemis, setengah buat Dita. Buat Dita 7/4, buat pengemis juga 7/4. Sisa apel milik Dita sekarang caranya sama ya. Kalau mau pakai cara, nah 7/4. Kemudian ibu memberi Dita apel berapa? 1,5. 1,5 kita buat jadi pecahan campur pecahan biasa. 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. 3/2. Diapain coba yo? Dita diapain? Apel si Dita ditambah apel Dita tinggal berapa asalnya? 7/4 ditambah 3/2. Berat apel milik Dita sekarang adalah 7/4 ditambah 3/2. 7 tambah 3, 10. 4 tambah 2, 6. Jadi 10/6. Salah dong. Harus disamakan dulu penyebutnya. Samakan dulu penyebutnya ya. Jangan langsung main tambah-tambah aja. Menyebutnya 4, ini udah tetap ya 7/4, ini tetap 7/4. Yang ini nih berubah 2 jadi 4, berarti dikali 2 kali 2 4, berarti 3 juga kali 2 6. Atau 4 bagi 2 2, 2 kali 3 6, 4 bagi 4 1, 1 kali 7 7. Itu caranya, tinggal ditambah
Bah 7 tambah 6 13 per 4. Karena sudah sama penyebutnya tulis satu kali. 13 per 4 nggak ada kakak jawabannya. Tinggal jadikan pecahan campuran. 4 kali 3 12 tambah 1 13. 13 per 4 tuh A jawabannya ya. Atau 13 bagi 4 dapat berapa? Dapat 3. Sisanya 1. 3 1 per 4. A jawabannya itu. Oke, satu soal lagi. Capek tidak? Nah, yang menjelaskan yang capek ya. Yang mendengarkan itu tinggal fokus saja. Kalau ada pertanyaan ditanyakan, kalau terlalu cepat juga dibilang terlalu cepat. Nanti bisa dibahas lagi lebih lambat ya dari pembahasan sekarang. Berarti waktunya lebih panjang gitu. Oke, the last number, soal terakhir, nomor terakhir yang dibahas, nomor 10. Dalam satu minggu, sebuah toko membeli 15 botol kecap dengan harga 127.500. Jadi, 15 botol kecap itu harganya 127.500, 15 botol ya. Kalau satu botolnya berapa gitu kan? Tinggal diapain kalau satu botolnya? Tinggal dibagi. Jadi 127.500 dibagi 15. Kemudian jika pada minggu berikutnya memesan 2 lusin botol kecap, nah berarti kalau satu botol berapa tadi ya, tinggal dibagi. Kemudian 2 lusin itu berapa? 2 lusin itu berapa botol? 1 lusin 12. 2 lusin berarti 24 botol. Satu botolnya berapa? Nah berarti tinggal dikali. Kita lihat ya. 15 botol kecap 127.500. Satu botol kecapnya berarti 127.500 dibagi 15 sama dengan 8.500. Jawabannya 8.500. Kok enggak ada? Iya. Kalau satu botol, pertanyaannya bukan satu botol, memesannya 12 lusin botol. 24 botol, jadi tinggal dikali 24. 2 lusin sama dengan 24 buah. Berarti 24 botol kecap. Berarti caranya 24 dikali 8.500. Sama dengan 204.000. Jawabannya adalah D. Nah, gimana adik-adik yang sudah mengerjakan di alamat ini? Benar semua? Kalau benar semua, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau masih ada yang belum benar, nah pelajari yang belum benarnya ya. Kalau benarnya karena apa? Karena kebetulan, nah itu juga berarti harus belajar lagi. Terutama di soal-soal yang salah, yang mengerjakannya juga. Kalau benar juga mengerjakannya karena kebetulan gitu ya. Semangat ya. Semangat belajarnya terutama karena kalian kelas 6. Harus nilainya memuaskan supaya nanti mudah-mudahan bisa masuk ke sekolah yang memang sesuai tujuan kalian dan juga bapak ibu adik-adik semua. Itu saja dari channel Made Bahtiar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.